Kalau Bapak tahu ada air mineral, nah air mineral ini dibuat pelet plastik, nanti itu biasanya dijual ke industri. Kalau di sini kayaknya cukup dekat ke daerah Surabaya. Nah, itu nanti ke Surabaya, itu nanti berubahnya balik lagi ke masyarakat biasanya dalam bentuk apa? Ember, Bapak Ibu. Ember, tali rapiah, nah, itu dari botol-botol plastik tadi biasanya. Nah, saya mau cerita dikit ke Bapak Ibu tentang ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pemerintah kita sudah membuat hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban masyarakat itu seperti apa? Jadi kita itu berhak mendapatkan pelayanan pengolahan sampah dengan cara baik dan berkelanjutan lingkungan. Jadi Bapak Ibu itu juga mendapatkan yang namanya sosialisasi pengelolaan sampah. Nah, mungkin tidak dari pemerintah, dari teman-teman KKN inilah kita dapatkan. Dan akan tetapi kita juga punya kewajiban membantu pemerintah, yaitu mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti teman-teman KKN akan ada kegiatan-kegiatan bagaimana cara mengelola sampahnya. Tapi itu ada hak dan kewajiban. Kita berhak untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi kita punya kewajiban juga untuk berbagi ataupun menyelamatkan lingkungan dengan cara mengelola sampah yang kita hasilkan. Nah, ini peran-perannya di sini. Nah, ini potret bank sampah di Indonesia. Kalau tidak kelihatan, mungkin saya ceritakan sedikit. Jadi di Indonesia itu ada kurang lebih saat ini 7.488 bank sampah, Pak, di Indonesia. Di Jogja sendiri itu ada 890-an bank sampah yang ada saat ini, dan mereka biasanya per dukuh, Pak, per dukuh mengelola sampahnya. Tetapi ada juga yang cakupannya sudah desa untuk mengelola sampah. Jadi saya pernah survei itu, Pak, di salah satu bank sampah. Itu kalau mereka mengelola sampah semuanya dari satu desa itu, jadi nggak ada yang keluar nih, Pak, sampahnya, ya, botol dan lain sebagainya. Dalam 1 bulan itu bisa nambah kas desa itu ya setidaknya bisa sampai 700-800 ribu nambah. Itu di luar, itu ibaratnya nanti petugasnya itu juga dapat penggajian dan lain sebagainya. Kalau memang di satu desa itu. Nah, jadi yang bersihnya itu 700-800 ribu bersihnya, dan petugasnya ada 3 atau 4 orang gitu yang mengangkut dan lain sebagainya dan yang memilah sampah. Nah, kenapa harus bank sampah? Ini Bapak Ibu, kita biasanya kalau datang ke bank itu tempat menabung atau menyimpan uang, dan ruang atau tempat bersih dan nyaman, serta pelayanan dilakukan dengan ramah biasanya. Itu di bank. Nah, terus hubungannya dengan sampah. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sampah itu berbau dan menjijikkan, mencemari lingkungan, dan sumber penyakit. Ini dia. Akhirnya kita dan juga tidak bernilai. Nah, kita mencoba menggabungkan bank sampah sehingga sistemnya jadi tempat menabung sampah. Jadi orang datang sana itu bukan bawa uang, tapi bawa sampah. Sampah yang ditabung, nanti uang yang dibawa pulang tidak langsung dibawa uang, tetapi dibiarkan di situ dulu. Nanti ada sistem yang namanya bagi hasil. Biasanya sistem bagi hasil itu bisa per 3 bulan, per bulan atau per waktu tertentu. Kalau kami di Boyolali, kami sedang bekerjasama dengan Pertamina untuk di daerah Boyolali mencairkan di saat Idul Fitri, Pak.
Jadi hanya boleh mencairkan tabungan itu hanya saat Idul Fitri saja. Terus ada lagi di satu tempat hanya di saat kenaikan kelas anaknya. Nah, jadi di saat waktu mereka membutuhkan uang, pokoknya kan ada yang butuh saat Idul Fitri atau saat kenaikan kelas anaknya, itu baru dicairkan. Nah, itu biasanya kesepakatan masyarakat nanti bank sampah itu. Jadi datang tempat menabung sampah, lokasi atau tempat yang bersih. Jadi bank sampah itu bukan berarti tempatnya kotor, tapi dibuat bersih, Pak. Memiliki karyawan yang ramah. Nah, jadi memang ada karyawannya di bank sampah tersebut. Dan memiliki nilai ekonomi. Kenapa ada nilai ekonomi? Sampahnya dipilah-pilah, Bapak Ibu. Nah, jadi dipisah-pisahkan. Jadi biasanya di bank sampah itu nanti ada yang dipisahkan sampah yang layak jual, sampah yang layak kompos. Nah, terus sampah yang memang untuk dibuang. Tetap ada yang dibuang, Bapak Ibu, tetapi ada yang layak jual dan layak kompos. Nah, untuk menginisiasi biasanya yang dilakukan oleh bank sampah awal adalah hanya mengumpulkan sampah yang layak jual. Setelah berkembang selanjutnya, kalau yang kami lakukan adalah sampah yang layak jual, sampah yang layak kompos, dan sampah layak kreasi, Pak, yang kami kumpulkan. Sehingga ada 3 produk nanti yang bisa kami jual. Pertama adalah yang dari awal memang layak jual. Yang kedua, sampah yang layak kompos kita komposkan dulu baru dijual. Yang ketiga adalah sampah layak kreasi yang bisa dibuat produk dan nanti bisa dijual lagi. Itu yang kami lakukan supaya bank sampah ini bisa mendatangkan nilai ekonominya. Nah, ini bank sampah ini contoh-contohnya, Bapak Ibu, bagaimana tempat peralihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Ini untuk memulainya mungkin mulai dari sini, Bapak Ibu. Jadi tidak semua sampah nanti dikumpulkan, tetapi yang memang bisa dijual. Tahunya kita di mana bisa dijual, kita bisa bekerja sama dengan biasanya pengepul ada, Pak, dekat sini ada banyak. Nah, bisa bekerja sama dengan pengepul itu. Ini visi dan misinya bagaimana diharapkan dengan adanya bank sampah itu jadi jaringan usaha kecil dan menengah, Pak, dari tumbuh UKM pengelolaan lingkungan. Nah, ini juga mulai sampah hingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ini misi-misinya. Saya lewatin aja untuk Bapak Ibu untuk contohnya. Ini tujuan manfaatnya untuk kepedulian lingkungan. Saya nanti akan lebih ke contoh ya Bapak Ibu. Ini alternatifnya. Ini syarat-syaratnya dan konstruksinya. Ini saya lewati dulu untuk sebagai gambaran. Ini ukuran-ukuran ini. Nanti Bapak ini contohnya. Nah, seperti inilah bangunan, Pak. Ini yang ada di ini awal mula bank sampah Rumah Ripah Batul membangun bank sampahnya. Jadi terbuat kalau di sana di Jogja di Batul itu siapa ini dari bambu dan dindingnya gede. Kalau di sini apa namanya, Pak? Sama gede ya. Nah, jadi hanya dari gede. Nah, ini bank sampahnya. Jadi di bagian atas ini adalah macam kalau di bawah sudah penuh, maka di atas diletakkan sampah botol plastik. Jadi ditumpuk dulu kurang lebih 1 bulan, nanti baru pengumpul datang ngambil, Pak, tempat sampah tersebut. Jadi tidak serta-merta setiap hari diambil, tidak, tetapi per bulan yang mereka lakukan. Jadi dikumpulkan dulu di satu tempat biasanya. Ini bangunan-bangunannya. Nah, setelah itu mereka juga sudah mengumpulkan
sampah organik. Jadi sisa makanan dari rumah-rumah warga di sekitar mereka, kebetulan waktu itu hanya 2 RW, 1 dukuh, dibandingkan namanya. Nah, jadi sampah sisa makanan itu juga dikumpulkan. Nah, dikomposkan di sebelah bangunan tempat menyimpan sampah-sampah sisa yang layak jual. Nah, jadi dikomposkan oleh mereka. Terus ini model-modelnya Bapak Ibu, bagaimana kegiatan yang mereka lakukan. Mereka tidak berhenti sosialisasi. Biasanya setiap sebulan sekali di setiap acara kegiatan desa ataupun dukuh, mereka selalu sosialisasi, mengajak warga kan ditabung, nanti bisa menghasilkan uang. Selain itu juga edukasi ke anak-anak Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu diedukasi, jadi anak-anak di sekolah juga mengumpulkan sampah jadinya. Nah, sehingga nanti bisa ditabung ke bank sampah. Dan juga berkembang Bapak Ibu, di kiri bawah itu dikumpulkannya bukan hanya di rumah, tetapi kalau ada rumah yang berdekatan, saya lihat di sini rumah kan berdekatan, nanti diletakkan ada di seberang jalan ataupun di depan rumah itu tong sampah yang besar untuk setiap rumah. Jadi petugas bank sampah yang mengambil setiap 1 hari atau per 2 hari sampahnya. Kenapa bisa diambil per 2 hari atau 3 hari? Karena sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang tidak membusuk Bapak Ibu. Sehingga petugas bank sampah tidak setiap hari harus jalan ngambil sampah, tetapi bisa per 3 atau 4 hari ngambil sampahnya. Dan selain itu juga ada buku rekeningnya. Kalau yang di kanan bawah itu adalah buku rekening sampah. Jadi setiap nabung bawa rekening itu nanti dicatat beratnya Pak. Biasanya bukan harganya, tetapi beratnya. Nanti sistem bagi hasilnya nanti bisa di akhir biasanya. Atau sesuai ketentuan di persetujuan saat di awal menjadi nasabah bank sampah Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Jadi kalau ini sudah tahap selanjutnya yang dilakukan. Jadi ada sampah kertas, ada plastik, dan satunya itu adalah kaca atau beling. Nah, jadi dipisah-pisah Bapak Ibu mengumpulkannya, sehingga petugas bank sampah nanti bisa memisahkan juga bawahnya. Setelah sampai ke bank sampah itu tinggal dimasukkan ke gudang. Ini masuk yang kaca atau yang kertas atau plastik atau nanti besi dan sejenisnya. Sehingga saat pengumpul datang itu pengumpul tinggal nimbang-nimbang aja. Ini standar sistem manajemennya, apa sih yang dibutuhkan saat pelaksanaan bank sampah, yaitu menggunakan alat pelindung diri selama melayani penabung. Karena ini saat pandemik, jadi biasanya harus pakai masker nanti karyawannya atau petugas yang ngambil sampahnya. Terus ada direkturnya juga. Kalau di sini ketua atau apa namanya Pak? Ketua nih Pak, siapa nih? Oh, apa lagi? Ketuanya, ya. Ketua dan lain sebagainya, ada strukturnya. Nah, dan telah mengikuti pelatihan bank sampah. Ini biasanya kalau pelatihan bank sampah ini selain dari model teman-teman KKN, biasanya dari Dinas Lingkungan Hidup ada Pak. Nah, nanti jaringannya kalau di Jogja namanya JPSM, jaringan jejaring pengolahan sampah mandiri. Nah, kalau di Klaten saya belum tahu, ini masuk Klaten ya Pak? Nah, nanti bisa bertanya ke Dinas Lingkungan Hidupnya Pak. Mereka memiliki pendanaan untuk bank sampah ini. Terus melakukan monitoring dan evaluasi, biasanya ini dengan dinas ini bekerja sama. Dan pengelola mendapat gaji. Nah ini juga ditetapkan di awal biasanya pengelola ini. Nah ini contohnya sampah masuk itu pencatatan oleh karyawan bank, biasanya bank sampah. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah ini timbangan yang dilakukan. Penimbangan sampah. Ini timbangan sampah. Ini ada juga sistem bank sampah yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi masyarakat itu datang langsung ke bank sampahnya. Jadi tidak petugas bank sampah yang datang ke rumah warga, tetapi warga yang datang ke bank sampah mengantar sampah Pak. Ini
kalau warganya sudah benar-benar mau semuanya. Nah, tapi kalau warganya mungkin sibuk dan lain sebagainya, memang harus petugasnya yang datang ke setiap rumah biasanya. Standar sistem manajemen, kita sekolah bank sampah memang harus bekerja sama dengan pengepul, Pak. Jadi kita diskusi dengan pengepul apa saja yang memang bisa untuk dijadikan bernilai ekonomi biasanya. Biasanya itu sampah plastik. Tetapi kalau sampah sisa makanan, ataupun kalau saya nggak tahu di Klaten ini dinas pertamanan atau apa namanya. Kalau di Jogja itu dinas kebersihan, Pak. Sehingga mereka yang membeli kompos itu apa? Untuk pupuk tanaman yang ada di panjang jalan di daerah tinggi. Biasanya itu yang dilakukan untuk kerjasamanya. Nah, dan ini yang selalu dihindari biasanya jangan membakar sampah, daripada dibakar lebih baik dimasukkan bank sampah biar bisa bernilai, Pak. Nah, ini modelnya ada tosa atau kalau ditanya mana, biasanya kalau warga masyarakat misalnya ke dinas lingkungan hidup. Tetapi sekarang beberapa 2 tahun terakhir ini, kalau di daerah Sleman dan Bantul itu, Pak, mereka tidak lagi ke dinas lingkungan hidup, tetapi apa? Mereka anggarkan di Sleman dan di Bantul. Atau menggunakan ini. Nah, ini kalau sudah bank sampah yang besar menggunakannya seperti ini. Terus ini produk-produk daur ulangnya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini yang kami produksi. Saya dari 2008 memproduksi yang seperti ini. Sampai saat ini kami memproduksi kurang lebih ada 165 jenis produk dari plastik saset ini yang kita pasarkan melalui internet, Bapak Ibu. Kalau ditanya omsetnya dalam 1 tahun kami bisa mendapatkan 120 dalam 1 tahun dengan jumlah karyawan 40 orang karyawan untuk mengelola ini. Atau untuk mengelola sampah sisa makanan, nah Bapak Ibu melalui bank sampahnya tidak usah mengangkut sampah sisa makanan, tetapi di rumah tangga sudah dibuatkan seperti ini, Pak. Jadi di setiap rumah tangga secara swadaya bersama-sama membuat komposter namanya, sehingga sampah sisa makanannya nggak usah masuk bank sampah, tetapi sampai di rumah saja. Nah, ini salah satu alternatifnya. Nah, kalaupun mau masuk bank sampah, nanti ada tempat yang seperti ini biasanya, tempat pengomposan. Atau yang di rumah juga bisa seperti ini, biar terlihat lebih elegan biasanya. Biayanya kalau untuk buat yang di sebelah kiri itu saya pernah hitung-hitung, satunya itu kurang lebih tergantung kalau ada 4 orang di rumah itu membuat komposter ini cukup 150.000, Pak. Dan bisa untuk 10 tahunan dipakai. Karena bahannya cuma ember ini terlihatnya besar, tetapi kalau pakai ember kecil itu modalnya 150.000 juga jadi. Bikin sendiri. Kalau yang gentong, yang model gerabah ini memang harus pesan. Ini kebetulan ini di daerah Sukunan, mereka pesannya di Kasongan. Ini pengomposan yang skala besar. Nah, dibuat seperti ini Bapak Ibu. Nanti di packing beratnya biasanya 5 kg, nanti bisa dijual ke biasanya ke dinas-dinas ataupun ke yang toko-toko pertanian, Pak, toko bunga biasanya kerjasama di situ. Karena satu bungkus ini kalau di toko pertanian saya pernah beli itu 8.000, Pak, satu bungkus. Saya nggak tahu di sini berapa ya, Pak. Ada pernah beli pun? Kalau di sini belum ada, Pak. Belum ada lagi. Untuk taman ada nggak, Bu?
Oh, pakai bakor ya, berarti belinya langsung satu bakor gitu. Nah ini pupuk organik sembada namanya. Ini nggak terlihat Bu, kalau di sini terlihat pupuk organik sembada. Jadi ini di Sleman diproduksi Bu. Ini mekanismenya. Jadi ini kegiatan di bank sampah biasanya Bapak Ibu. Jadi ada sosialisasi dulu. Ini nggak kelihatan, ada sosialisasi dari pengurus kepada masyarakat. Nanti jenis sampah apa saja yang bisa dipilah. Nah, dan setelah itu nanti masyarakat akan nabung sampah. Nah, menabungnya bisa jadi mengantarkan ke bank sampahnya ataupun dijemput oleh petugas bank sampah. Nah, petugas biasanya masuk ke dalam pengurusnya. Dan setelah itu ditimbang, dicatat, dan ada buku tabungannya. Ini mekanismenya. Ini seperti ini Bapak Ibu, nggak kelihatan ada nasabah menerima sampahnya, nanti kita bisa di rumah atau di bank sampahnya, di rumah masing-masing. Nah, yang ini Bapak Ibu, jadi nasabah bank sampah ini bisa jadi datang ke bank sampah, dia bawa sampah, terus ditimbang berdasarkan kesepakatan di awal, ada sampah plastik, kertas, besi, kaca, ataupun sejenisnya, ditimbang, dicatat, lalu masuk gudang, nah, terus dicatat oleh ini pelapak, nah, dibeli oleh pelapak Bapak Ibu. Nah, masuk gudang ini kenapa disimpan? Kalau setiap sampah datang dibeli oleh pelapak, nanti operasionalnya akan besar, Pak. Nah, jadi lebih baik disimpan dulu 1 bulan biasanya. Setelah itu banyak, kurang lebih ada 100 sampai 200 kilo, barulah dijual. Jadi 1 kuintal minimal biasanya. Nah, dijual, nanti baru dicatat oleh bendahara. Nah, dari bendahara nanti dikembalikan ke nasabah. Nah, jadi ada kesepakatan bapak-bapak pengurus dengan masyarakat. Sampahnya ini 1 kilogram mau dijual berapa? Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu kesepakatannya dengan masyarakat sampah plastik, botol plastik harganya 1 kilogram adalah 2.000. Flat terus 2.000. Nah, terus nanti ketika mau ngambil sampah nanti ada potongan. Kenapa ada potongan? Karena itu untuk operasional bank sampahnya, ada kesepakatannya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu beli bank sampah, itu yang bisa digunakan untuk operasional Bapak Ibu sebagai pengurus biasanya. Jadi memang ada kesepakatan di awal, ada untuk operasional, di mana ada selisih antara beli dari pengumpul dengan yang ada di masyarakat. Itu yang kita lakukan biasanya. Ini pemilihan sampah yang paling sederhana biasanya ini Bapak Ibu. Kertas, plastik, logam atau kaca. Karena ini laku nggak Bapak Ibu semuanya? Laku. Itu yang paling sederhana. Nah, yang kita kumpulkan biasanya ini. Kertas, plastik, logam atau kaca. Ini syarat ketentuan penabung. Sehingga biar Bapak Ibu sebagai pengelola itu mudah, biasanya orang yang nabung sampah ke bank sampah ada ketentuannya. Di sini harus membawa sampah anorganik yang terpilah ke bank sampah. Jenis sampahnya apa saja? Ini enggak terlihat jelas. Ini di bank sampah Kasturi Yogyakarta, Bapak Ibu. Sampahnya apa saja? Yang hanya boleh kertas itu yang dibawa ditabung ke bank sampah adalah terdiri dari arsip, buram, koran, kardus, sak semen, dan duplek. Itu saja. Di luar itu enggak diterima di bank sampah. Terus yang plastik, apa saja yang boleh ditabung ke bank sampah? Jenis PE, HD, kerasan, putihan, bodong, bagor, ember warna, plastik kaca, aqua gelas, dan plastik sablon. Itu yang dibolehkan. Nah, ini kenapa ini dibolehkan Bapak Ibu? Karena ini yang diterima oleh pengepul biasanya. Sehingga bank sampah juga menerima yang bisa dijual ke pengepul.
Terus sampah kaca. Nah, botol sirup, botol kecap, botol vodka ini boleh ternyata di bank sampah tersebut. Terus botol bir kecil selain yang disebutkan tadi hanya kaca yang berbentuk botol yang dapat diterima. Kenapa? Karena botol ini nanti biasanya ada yang khusus membelinya, tidak boleh dalam kondisi pecah. Karena ada yang membeli Pak ternyata. Kalau botolnya itu utuh. Terus ada lagi logam. Logam itu terdiri dari sari, kaleng, besi, aluminium, tembaga, kabel serabut, besi kelas B, kabin, seng, kuningan. Jadi banyak jenisnya ternyata pengumpul itu tahu. Nah, bapak-bapak pengurus bank sampah biasanya untuk memulai bank sampah dimulai dari situ biasanya. Kalau pengepul, jadi kita itu kalau pengepul itu jalan ke setiap rumah biasanya kan dapatnya hanya sedikit-sedikit Pak. Jadi kita kumpulkan di bank sampah ini sehingga jadi banyak dan kita yang kerjasama dengan pengepulnya. Ini contohnya, ini yang di tempat kami, Bapak Ibu mungkin kalau biasa dengan internet bisa mencari namanya Project B Indonesia. Nah di Project B Indonesia itu kami hanya menerima sampah saset, tidak menerima sampah botol dan kaleng dan sebagainya, hanya sampah saset. Ini secara ketentuannya. Nah ini contoh pengangkutannya Bapak Ibu belum lihat. Nah ini pengangkutannya dilakukan oleh masyarakat. Biasanya di sini yang mengangkut itu kalau di Jogja itu adalah orang yang biasanya jadi pemulung Pak. Itu yang diberdayakan oleh masyarakat desa biasanya. Nah, sehingga dia punya pekerjaan tetap ambil sampah dan nanti digaji per bulan biasanya. Atau digajinya pakai apa? Pakai sistem bagi hasil. Nah ini yang diterima di bank sampah, ditimbang. Nah ini bank sampahnya sudah bagus ini Bapak Ibu. Ini SOP-nya dicatat. Nah ini dicatat setelah ada penimbangan ini dicatat. Terus nanti ini masih dicatat juga dan ditabung di buku tabungan. Nah terus biasanya di bank sampah juga dibuat seperti ini Pak, jelas di sini. Ada alur kasnya sehingga masyarakat dapat transparansi, biasanya seperti itu yang dilakukan. Terus sistem bagi hasil. Ini sistem-sistemnya sudah saya ceritakan tadi. Saya rasa begitu Bapak Ibu, mungkin kita lebih banyak diskusi saja. Kalau kami, ini saya tunjukkan sebentar ya Bapak Ibu, untuk bank sampah. Nah ini belum nyampe ya, kayaknya jaringan ini belum kelihatan. Mungkin saya bisa di ini Mas di ACC untuk share screen, tidak bisa ya?
Nah, sedikit berbagi Bapak Ibu, ini model pemasaran yang kami lakukan di bank sampah kami. Mungkin Bapak Ibu, anak-anaknya sering buka yang namanya Instagram. Nah, kami pemasaran lewat Instagram. Ini jenis-jenis produk yang biasa kami produksi. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, namanya Butik Daur Ulang Project B Indonesia. Jadi di sini kami memproduksi banyak kegiatan produk-produk, dan ini kita biasanya kerjasama dengan bank sampah ataupun unit-unit pengolahan yang ada di Jogja. Jadi kami adalah lembaga pemasarannya, Pak. Nah, kami selain memproduksi, kami juga membantu memasarkan produk-produk biasanya seperti itu. Ini produk-produknya. Nah, ini beberapa contoh produk yang kami lakukan. Kalau Bapak lihat ini adalah aksesoris-aksesoris gantungan kunci ataupun dan lain sebagainya. Ini gaun, biasanya digunakan saat karnaval. Terus, nah ini Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini seperti ini bunga dari sampah ini Bapak Ibu. Yang biasanya untuk wisuda kita jual ini juga. Nah, buklet bunga, dan ini tas seperti ini. Biasanya ini tas untuk kucing atau hewan peliharaan. Bunga dari kresek. Ini tempat jas, tempat gantungan sepatu, ini tempat gantungan hijab. Beberapa produk dari bank sampah. Terus ini, nah ini dari botol-botol. Kalau biasa Ibu minum teh gelas, nah dibuat seperti ini. Nah, ini juga, ini tutup dispenser. Terus ini adalah kompos, Pak, produk organik, kompos padat dan kompos cair. Jadi sisa makanan di tempat kami itu kami kumpulkan juga, dapat dua produk, ada kompos padat sama kompos cair yang dijual. Kalau kami jual ini kompos cairnya itu 8.000 per pack, ya, per botol sekitar 1,5 liter. Terus yang ini pupuk organik ini kompos padat itu juga 8.000. Beratnya kurang lebih 5 kilo. Nah, ini juga contohnya. Nah, kami selain di Instagram, kami juga ada di Facebook. Nah, ini contoh-contoh produk kami. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Nah, belum kelihatan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini dari sampah. Ini model-model kreasi sampah yang layak dikreasikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita diskusi Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan tentang bank sampah, ya. Monggo Mas, saya serahkan lagi. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang didiskusikan, silakan ditanyakan saja.
Oh, saya juga nggak apa, langsung ya. Langsung. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Gitu. kemudian yang kemarin maaf kami bisa hadir karena saya hanya dicomot sampai juga. Bahwa hari ini saya berundangan untuk hadir untuk mendengarkan sosialisasi. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kemarin Bu Lurah mendeklarasikan bahwa di desa kita akan bertempatan KKN UII, betul kan? Oke. Dan kemudian yang saya tanyakan di sini, ini tadi langsung sosialisasi bank sampah. Ini yang saya tanyakan. Bank sampah ini program dari rekan-rekan dari KKN ataukah program dari desa juga? Yang saya tanyakan. Kemudian tadi kan sudah banyak ditanyakan di sini, sehingga sedikit banyak saya tahu bahwa oh bank sampah seperti ini. Kemarin saya tahu bank sampah itu seperti apa. Kemudian setelah saya serap, itu ternyata bank sampah itu kalau saya orang awam mengatakan itu kalau saya itu rosok. Sedangkan di desa Putih, khususnya di Ringin Mulyo ini sentralnya rosok. Sini mas, pasti itu ada 7 bos atau 6 bos. Jadi penampung bosnya. Setelah saya tahu ini ya masyarakat, berarti saya itu mengatakan itu rosok. Sedangkan kalau itu program dari KKN, tolong disampaikan atau disosialisasikan bagaimana program pendidikan untuk desa ini sasarannya kepada siapa, apakah kepada warga atau kepada pemuda atau kepada siapa, jadi biar saya jelas gitu. Kalau memang itu sudah pilihan program dari KKN itu bank sampah, ya nanti kita bicarakan sasarannya untuk daerah. Kalau khususnya ingin menjawab, ingin jelas itu sudah ada, tapi tidak pernah gitu atau nggak enak gitu karena harus setuju gitu. Pengetahuannya sudah saya serap. Kemudian saya juga tertarik itu tadi yang masih apa tadi saset ya mas ya, hanya menerima saset. Kebetulan itu dari Jatiroto Bangke yang mas Haji menerima. Bangke itu juga sudah berusaha membuat sebenarnya Basri yang ada di Basri dan sini itu juga membuat, tapi dia kesulitan untuk pemasarannya. Mas bagus pembuatannya itu semua pas dari saset itu bisa saya tampilkan karena saya tahu betul. Nah ini yang saya ingin tahu, ini program dari KKN apakah itu dari desa dan kalau program dari KKN saya ingin tahu sasarannya kita juga harus karena saya nggak tahu ya. Mungkin dijawab dulu mas, programnya apa ini? Program teman-teman KKN atau mas siapa yang mau jawab? Mas Pak Subi mungkin? Iya, Bu. Sepertinya sudah ada pertemuan 2 kali mungkin ya Pak ya? 2 kali ini. Oh, 2 kali ini, 3 kali ini. 3 kali gitu. Nah. Oh. 3 kali yang pertama mewakili masyarakat, kemudian dilanjutkan empuknya pembentukan pengurus, terus 3 penyampaian konsepnya. Ya. Gua dijawab Mas, ini programnya desa atau KKN ya? Nah, Pak Sugi atau Pak ini yang menjawab? Nanti ya Ibu nanti saya jawab ya Ibu.
Yeah. Penjenengan Pak Akuri dari sekretaris apa? Kan saya juga udah nyetos apa dong? Nah, Pak Ibu tindak sosialisasi. Ketika saya datang ke sini, kita langsung sosialisasi tentang sampah. Jadi saya tahu sedikit banyak tahu tentang bank sampah. Kemudian saya tanyakan tentang bank sampah ini program dari KKN, apakah program dari desa? Terus sasarannya kepada siapa? Terkait dengan program bank sampah ini seperti halnya KKN pada umumnya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kampus dalam hal ini melalui program KKN itu adalah memfasilitasi, membantu bagaimana desa bisa lebih maju. Jadi kalau ditanyakan ini program KKN atau program desa, ya bisa dua-duanya. Program desa bisa, program KKN itu bisa. Kalau program KKN kami hanya sampai 28 Agustus secara formal, secara resminya. Tapi ketika program ini berhasil, semoga berhasil. Kalaupun ini berhasil, ya nanti akan menjadi lembaga yang dimiliki oleh desa inputin, atau katakanlah bisa menjadi BUMDes misalkan, badan usaha milik desa. Jadi kita harapannya teman-teman mahasiswa ini meskipun dengan sarana yang online, jadi mohon pengertiannya ya Bapak Ibu sekalian, kondisi yang demikian kita tidak memungkinkan kalau menerjunkan mahasiswa selama 30 hari full menginap di sini semua seperti tahun lalu. Lindungnya punten kalau tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin beberapa hari yang lalu kan saya singgung hal itu karena ya ini kan terkait dengan kesehatan, terkait dengan nyawa, dan kita akan bisa berjudi. Nah, harapannya pihak kampus melalui program KKN ini bisa memberdayakan masyarakat. PPM, pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat desa Rintutu itu tetap bisa berdaya, bahkan di kondisi pandemi seperti sekarang. Karena kita tidak memungkiri kondisi wabah corona ini kan di Indonesia beberapa sektor kan terpukul, termasuk sektor ekonomi. Nah, harapannya ini adalah sebagai media, sebagai sarana untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Jadi, monggo kita sengguyung sesarengan. Saya belum jawab yang punya Ibu. Jadi Bu, kalau untuk pemasaran itu sebetulnya dengan adanya media sosial saat ini, saya lihat tadi, alhamdulillah kalau sinyal itu bagus Bu di sini Bu. Nah, sinyal itu bagus berarti media pemasaran itu bisa berjalan Bu, karena semua orang sekarang lewat online Bu. Karena kami kebetulan semuanya lewat online dan juga, nah sebetulnya peluang ibu-ibu di desa, ibu-ibu PKK lebih besar daripada kami dalam pemasaran. Kenapa? Karena ibu-ibu punya jejaring yang namanya kelompok PKK. Sehingga untuk kegiatan pameran di tingkat kecamatan, kabupaten, itu biasanya lebih bagus. Nah, di situ biasanya menjalin link tadi Bu, nah, pemasaran itu. Nah, kami dulu, kalau kami memang pribadi Bu, yang sampah saset itu. Kami mulai hanya berempat, kebetulan waktu itu saya sebagai inisiator juga, kita buat itu, ya sampah saset itu, waktu mahasiswa kami modal uang masing-masing, nah, sampai sekarang itu ya kurang lebih kami bisa nyewa 2 ruko,
yang ya di ibaratnya di kota kabupaten dari kegiatan memang online. Dan saya rasa lebih banyak lagi yang bisa dieksplor kalau di sini banyak orang yang bisa kerajinan, terutama dari kaleng itu. Dari kaleng itu bisa lebih bernilai sebetulnya. Yang biasanya kaleng satu botol itu harganya paling 200 atau 300 rupiah. Saya coba ambilkan contohnya nih Bu, dari kaleng. Nah, ini Bu. Kelihatan? Samar-samar. Mungkin tak. Dari kaleng itu, Mas. Tak tunjukin gini aja. Iya, mainan. Dari kaleng. Iya Bu, dari kaleng-kaleng yang biasanya satu botol itu kalau pemulung itu atau pengepul belinya 300 rupiah. Kalau kami ini menjualnya harganya 90 rupiah, 90.000. Nah, kalau ada tangan terampil bagus. Nah. Iya, nah kalau ada di sini Bu bisa. Kerajinan-kerajinan seperti ini. Dan masih banyak lagi Bu. Dari kertas itu. Nah, dari kertas sebentar nggih saya carikan nggih Ibu ya. Kalau Ibu Bapak mau cari namanya stimpang. Stimpang itu, ya ini kayak gini contohnya. Nah, ini dari barang bekas semua nih Bu. Oke, sebentar. Jadi kebetulan saya juga sering produksi seperti ini. Kalau stimpang itu mungkin Ibu tahu. Kalau dulu itu pompa minyak kita itu yang dari drum itu kan ada pompa putar itu. Nah, kalau kami biasanya pompa itu terus kami kasih dudukan, terus ada lampunya, dikasih lampu. Nah, itu stimpang namanya Bu. Itu ya. Jadi dipotong itu ininya sebentar tak cariin biar Ibu bisa ada gambaran. Saya carikan bentar Bu, biar ada gambaran yang bisa, mungkin itu yang bisa dikembangkan nanti. Ini kalau ini mungkin biar jelas.
Ini dari barang bekas semuanya. Iya, ini dari barang bekas. Kalau saya boleh cerita, ini harganya satu adalah 5 juta. Nah, harganya 5 juta. Modalnya kurang lebih 500.000. Laris, Bu. Karena kebetulan ini yang buat adalah sendiri. Ini kalau 1 bulan, kalau mereka memproduksi ini omsetnya kurang lebih 700. 1 bulan. 700 juta. Ya? Buat lampu, Pak. Jadi lampu di sini cuma ini adalah dari barang bekas semuanya, ini barang bekas ini. Dari barang bekas, nanti dikasih dudukan seperti ini. Jadi dikasih dudukan setir mobil gitu. Nah, terus nanti dikasih kabel, nanti dikasih model pipa untuk tempat lampu. Logam. Nah, perhotelan. Kalau kebetulan ini pasarnya adalah Eropa sama Amerika. Jadi ini yang mereka ambil. Yang seperti ini biasanya yang kita lakukan. Jadi bank sampah itu tidak hanya menerima sampah, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk berkreasi masyarakat, Bapak Ibu. Cikal bakalnya memang nanti ngelola sampah. Nah, tapi sampah itu dikelola jadi apa biar bernilai. Nah, contohnya kalau ini besi-besi seperti ini, saya yakin kalau dijual per kilo adalah 4.000 atau 5.000. Tapi ditambahkan dengan orang yang memiliki jiwa seni, modalnya cuma las. Terus nanti ada kabel dikasih stop kontak untuk ini lampu. Itu kira-kira ya, Bu. Nah, kalau pemasarannya ini full internet semua, lewat internet semua full pemasaran. Ini berkarat pertamanya dibeli, Bu, oleh dia, karena kebetulan saya kenal orangnya banget karena adiknya bapak saya. Nah, jadi berkarat dibeli, terus apa? Nanti dipoles sendiri. Biasanya teman-teman yang tukang las itu tahu gimana cara memoles barang yang berkarat itu jadi mengkilap lagi. Begitu kira-kira, ya Bu. Mungkin Bapak yang lain ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Terima kasih. Yang jelas pertama, sekali dalam satu pengertian AKM di tahun ini adalah kegiatan yang disentralkan pada kegiatan berhubungan dengan sampah, di mana sampah di masyarakat kita banyak yang tidak termanfaat atau tidak dimanfaatkan. Dengan adanya KKN ini diharapkan adalah mengubah kawasan masyarakat itu untuk memaksimalkan pemanfaatan sampah. Yang kedua saya sampaikan pada Bu Konisa Semanggi, sejarah kemarin penjenengan ditemu kita dulu yang jelas ini untuk skala desa Ringin Putih, karena kemarin ditanyakan apakah untuk tingkat RW, tetapi untuk skala desa Ringin Putih dan untuk pemberdayaan Karang Taruna, sehingga dimunculkan ada master dan kawan-kawan, ada ketua RW, ketua RT, dan juga ada perwakilan PKK yang diwakili oleh ketua PKK, sehingga terbentuk pengurus secara merata. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dan juga ada pemuda, itu 11. Kemudian yang saya tanyakan kepada
penjenengan mandang di depan berkaitan dengan bank sampah di Ringin Putih, memang benar yang disebutkan Bu Ponisa atau Bu Is, bahwasanya di Ringin Putih memang ada pengumpul banyak 6 atau 7 yang disampaikan, dan mayoritas itu memang rata-rata untuk pencarian sampah tidak hanya di Ringin Putih tapi ke luar wilayah. Sudah ditanyakan apakah ada yang tidak ngambil, jadi ada petugas, tetapi dengan harapan ini, dengan bank sampah ini memang yang jadi satu titik poin tentunya pemberdayaan. Bagaimana strategi kami nanti pada saat, karena kita ada pengurus ya, dikomandani oleh Mas Tony, bagaimana cara itu mau untuk mengedepankan bahwa kita ingin membangun desa melalui bank sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sampah penjenengan yang saset, tentunya kami juga butuh pelatihan-pelatihan yang mendasar sehingga hanya satu keluarga yang mampu, bagaimana cara Ringin Putih ini mampu untuk memanfaatkan sampah tersebut, sampah saset, sehingga dengan bentuk kreasi-kreasi dan pelatihan ini dari mana? Apakah penjenengan selaku penggiat kegiatan sampah plastik yang mengenai saset, apakah nantinya bisa melatih kami di Ringin Putih untuk mendapatkan ilmu, peningkatan kreativitas dan tentunya hasil di kelanjutannya. Itu dulu yang saya sampaikan. Oke, Pak. Kalau motivasinya sebetulnya kami awal mulanya kalau kami biasa menginisiasi bank sampah, Pak, kami mungkin bilang kalau dari sisi uang mungkin kita nggak akan dapat apa-apa, Pak. Di awal, ketika awalnya. Nah, tetapi ada satu hal yang secara tidak langsung tapi sangat berarti yang kita miliki. Kesehatan untuk yang akan datang, Pak, biasanya. Kenapa? Ketika Bapak, Ibu, saya tampilkan slide pertama saya tadi yang ini. Nah ini Pak, Indonesia darurat sampah di sini. Ternyata dari beberapa penelitian, sampah kita itu Indonesia nomor 2 sampah plastik yang masuk ke laut di dunia. Itu satu faktanya. Yang kedua, ternyata di Indonesia itu memasukkan sampah dari luar negeri. Untuk apa? Nah, ini untuk apanya? Saya mungkin cerita mirisnya Bu ya. Ada di salah satu daerah di Jawa Timur, plastik ini digunakan, sampah plastik digunakan untuk memasak tahu. Kalau beras itu belum, di Indonesia belum tahu kita Bu, tetapi yang saya tahu itu untuk memasak, membuat proses pembuatan tahu itu, membakarnya itu pakai plastik. Efeknya apa ternyata? Di tahu itu ada kandungan plastik. Dan ketika kita yang usia 40-50 tahun, itu kita nggak merasakan efeknya ternyata, Pak. Kenapa? Karena bisa jadi efek itu ternyata jadinya adalah 20 tahun yang akan datang. Kita bisa jadi sudah meninggal. Tetapi apa efeknya ke anak-anak kita yang umur 1-2 tahun? Ketika dia usia produktif, yang seharusnya dia bekerja, entah bekerja di kantoran dan lain sebagainya, di usia produktif umur 20 tahun sampai umur 40 tahun, kalau terus-menerus kita membuang sampah seperti ini, diprediksikan mereka tidak produktif, tetapi mereka akan lebih banyak hari-hari mereka itu pergi dari rumah ke rumah sakit. Kenapa? Efeknya ternyata ke paru-parunya, Pak. Iya, satu desa di daerah Jawa Timur. Dan itu sudah dilihat, bahkan sampai di telur ayamnya pun sudah ada kandungan plastiknya, Pak. Itu yang gawatnya itu ternyata di situ. Kita yang sudah berusia lanjut, kita nggak akan merasakannya.
efeknya ternyata 20 tahun atau 30 tahun ke depannya. Berarti anak cucu kita yang akan merasakan dampaknya. Kita mulai biasanya dari sana, Pak. Nah, karena Bapak nanya itu baru saya mulai ini. Nah, kalau dari sisi ekonomi, kalau rumah tangga paling 1 bulan itu dapatannya 5.000, Pak, dari ngumpulin sampah. Tetapi ternyata dari efek kesehatan, itu dampaknya luar biasa dari efek kesehatan yang nggak kita tahu. Dan dari efek kebersamaan masyarakat, nanti akan ketahuan, Pak, mana yang mau ngelola sampah, itu biasanya ikatan kekeluargaan di desa, di warga itu akan lebih baik. Sama-sama saling mengingatkan biasanya. Itu dampak yang lainnya. Bahkan kalau di Sukunan sama di daerah Badegan itu, pemulung dilarang masuk. Jadi apa? Yang jadi pemulung yang sudah di kampung itu, dialah yang bertanggung jawab terhadap bank sampahnya. Sehingga apa? Mungkin nanti, jadi saya susah menggambarkan Bapak Ibu, tak gambarkan begini saja. Pakai model seperti ini adalah pengepul. Ini adalah yang menerima perusahaan yang menerima sampahnya, Bapak Ibu. Nah, di pengepul itu ada pihak pertama, kedua, ketiga. Kan ini orang rosok yang di sini ada 7 ya, Pak. Pihak pertama, kedua, ketiga, barulah sampai ke sini. Sehingga harganya berkali-kali lipat turunnya. Supaya ini yang ke sini. Nah, dengan adanya bank sampah ini nanti dijadikan sebagai badan usaha milik desa. Maka yang 6 orang ini tadi, 6 pengepul tadi bergabung sebagai pengelola sampah yang ada di sini. Dia tidak perlu 1, 2, 3 ini untuk sampai ke sini. Tapi di sini sudah bisa sampai sini. Itu keuntungan tindak lanjutnya. Itu ke depannya, Pak. Kenapa? Kalau saya boleh jujur ke Bapak Ibu, botol yang ini saya boleh pinjam 1, Mas. Snacknya. Saya contohkan saja ke Bapak Ibu. Kalau kita anggap ini sebagai aqua botol, Bapak Ibu, saya sebut merek aja. Kalau dilepas antara yang bening dengan tutup yang warna biru itu, yang bening ini harganya Rp4.000 per kilogram. Yang biru ini harganya Rp3.000 per kilogram. Tapi kalau digabung jadi satu, harganya Rp2.000 per kilogram. Sampai ke sini, ini dari sini tadi, lewat 1, 2, 3, itu segitu harganya. Tetapi kalau ini langsung ke sini, harganya langsung. Jadi itu manfaatnya bank sampah itu, Pak. Kalau memang ditanya tujuannya ke depan, pertama dari sisi kesehatan. Kita mungkin tidak akan merasakannya, tetapi anak cucu kita akan merasakannya. Yang kedua, kalau di sini sudah ada pengepul, saya malah bersyukur sebetulnya. Kalau mereka bisa diajak bergabung. Kenapa? Ini memutus mata rantai 1, 2, 3 ini. Karena ini tengkulak semuanya, Pak. Jadi lebih baik bergabung dengan BUMDes. BUMDes punya izin usaha yang namanya ya bank sampah punya izin usaha, maka ini bisa langsung ke sini. Karena ini yang pihak industri ini mau menerima sampah dari mana? Dari pihak yang berizin sekarang. Nah, yang pihak berizin itu apa? Pihak yang terakhir ini lah, Bu. Tetapi dari pengepul ini ada 1, 2, 3 pihak lagi yang dilewati. Sehingga ini naik 500. Memang terlihat naiknya 500, tetapi sekali terkumpul itu 1 ton, kali berapa, Pak? Untuk tindak lanjutnya mungkin seperti itu nanti, Pak. Nah, motivasinya di awal adalah kalau dari uang nggak seberapa, tapi dari sisi kesehatan sangat berasa, Bapak Ibu. Nah, terus ada dampak turunan lainnya, Bapak Ibu. Ketika ini sudah bersih desanya, ada bank sampah, mungkin nanti ada, kalau ada sentra kerajinan tadi, Bu, itu jadi desa wisata yang bisa dikembangkan. Kita desa wisata itu nggak perlu pantai, nggak perlu bunga sekarang, Bu. Tapi apa? Ada suatu produk seni yang kita buat. Itu dampak turunan, tetapi dampak yang paling penting tadi adalah yang paling awal adalah kesehatan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Nah,
cerita begini Bu, kalau kita cerita membakar sampah, saat kecil orang tua saya, nenek saya itu sering membakar sampah. Tetapi saya perhatikan, Bapak Ibu mungkin juga sama-sama perhatikan, sampah saat kita kecil yang dibakar sampah apa Bu? Daun semua. Plastik zaman kecil nggak ada Bu kita Bu. Gogrokan dari pohon-pohon yang kita bakar. Makanya dulu kita nggak masalah dengan itu. Tetapi sekarang kalau yang kita bakar sama plastik, ternyata di plastik itu ada namanya zat karsinogen tadi, zat beracunnya. Itu yang kita hirup. Nah, itu yang ternyata setelah kita hirup itu nggak bisa keluar dari tubuh kita. Adanya di sini, di paru-paru tinggalnya. Nggak bisa keluar ternyata. Nah, efeknya bukan 1-2 tahun tadi yang saya ceritakan, 20 tahunan. Kita nggak akan merasakan kalau umpamanya usia kita adalah 40 tahun. Kenapa? Kalau kita di Muslim itu disebutkan usia itu paling mentok 60-63 tahun. Kalaupun lebih dari itu adalah bonus katanya. Nah, sehingga apa? Kalau usia sekarang 40 ya 20 tahun lagi belum tentu kita ada. Bahkan saya juga belum tentu merasakan. Tetapi kalau adik-adik kita, anak-anak kita, itulah dia nanti di usia produktif akan sering sesak napas atau jadinya tidak produktif jadinya. Dari hal yang kita anggap sepele, tapi ternyata dampaknya ke sana. Ya mungkin sekarang kalau Ibu sering baca berita, tinggal cari aja. Telur yang ada kandungan plastiknya, itu mesti di Jawa Timur. Terus tahu yang ada kandungan plastiknya. Kenapa? Karena mereka membakar untuk memasak tahu itu dari sini. Dan saya baru tahun 2019 kemarin, saya membina di daerah Sentolo, Kulon Progo, Pak. Saya membuatkan bank sampah di sana, terus tak tanya sampah plastik selama ini kemana. Ternyata ada satu industri tahu yang membakar itu juga. Akhirnya sekarang itu sampahnya nggak boleh dibakar lagi. Ternyata selama itu dibakar oleh mereka di industri tahu itu. Dan masyarakat desa sana yang beli tahu juga akhirnya kita edukasi, nggak boleh Pak. Caranya gimana? Pakailah kayu nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sana masih banyak kayu. Jangan pakai gas, pakai kayu boleh. Caranya gimana? Nanti kita buatkan supaya kayunya ini betul-betul kering. Dibuat apa? Briket. Arang. Jadi arang itu panasnya bisa 2-3 kali lipat daripada kayu bakar biasa. Itu biasanya yang kita lakukan. Begitu ya Pak? Nah, jadi dari sisi ekonomi, kalau kita berpikir ekonomi nggak dapat tuh. Tapi kalau dari sisi kesehatan itu luar biasa manfaatnya ternyata. Jadi untuk mengajak masyarakat mungkin dari sisi kesehatan Pak. Karena kalau sendiri, kalau tetangga kita bakar sampah plastik, kita kena juga. Nah, jadi kalau bareng-bareng sama-sama nggak akan kena semuanya. Begitu ya Pak. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Nah, kelanjutannya setelah ini ya. Setelah ini ya. Mungkin ke iya, ya Bu. Nanti mungkin ada sesi diskusi lagi ya Mas ya. Ada lagi. Ada pertemuan memang khusus untuk pengurus nanti Bapak Ibu. Nanti akan dikabari lagi. Oke. Kalau saya begitu, kalau Bapak Ibu mau mencari saya, YB Bu. YB. YEBI. YB. Iya, YB. Iya. Mas Yebi. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencari saya bisa di sini. Ya. Kami tidak menamakannya bank sampah, tetapi butik daur ulang. Isinya ya sampah, Pak. Isinya ya sampah. Namanya keren ya Mas. Namanya kan keren.
Oke. Nah. Kalau Bapak, Ibu mau nyari saya ada di sini. Condong catur, Pak. Oke. 203. Nah, ini hanya bisa WA, Pak, nggak bisa telepon. Nanti umpamanya jalan-jalan ke Jogja boleh mampir, gratis mampir Bapak Ibu. Nah, mau diskusi sampah juga gratis di sini. Silahkan tanya-tanya di sini. Kita ada admin di sini. Kalau saya nggak ada admin. Nah, ada admin. Jadi adminnya ini juga ngerti tentang sampah semuanya. Kalau umpamanya ada kesempatan sambil jalan ya monggo silahkan mampir. Karena kita terbuka untuk diskusi masalah sampah. Kita hanya menampung saset. Sekarang kita namanya kalau di Jogja itu kami sekarang bukan bank sampah tetapi donasi. Jadi donasi dulu awalnya adalah bank sampah Bapak Ibu. Jadi cerita saya dengan teman-teman di butik daur ulang ini, dulu kami itu sampah itu kami beli satu saset itu Rp10 satu saset. Tapi sejak 2017 kami tidak beli sampah lagi. Kenapa? Masyarakat di sekitar Jogja itu sudah sadar kalau sampah ini menyebabkan masalah. Akhirnya kita ganti donasi sampah. Jadi mereka mendonasikan sampahnya aja ke tempat kami. Dan ternyata lebih semakin ke depannya, dulu yang donasi sampah itu kotor semuanya. Jadi sampahnya itu kotor semuanya. Jadi kami harus membersihkan sampahnya dulu. Caranya kami membersihkan, kami juga menerima sampah deterjen dan lain sebagainya. Jadi sampah deterjen itu kami cuci dulu, sehingga kan masih banyak sisa deterjen. Barulah sisa-sisa saset itu kami cuci belakangan. Jadi kami nggak beli deterjennya untuk mencuci sampah. Sekalian dicuci. Nah, mulai tahun 2019, masyarakat itu tahu kami ternyata sampah yang mereka hasilkan itu kami cuci. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka cuci sendiri, habis mereka konsumsi cuci sendiri, nanti didonasikan. Akhirnya kami sekarang sebagian besar menerima yang bersih. Jadi butuh kurang lebih 10 tahun untuk edukasi itu. Tapi ya itu tadi yang penting telaten istiqomah namanya kalau kami bilang. Karena efeknya kami selalu sampaikan dari sisi uang kami yakin Bapak Ibu nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi dari sisi kesehatan akan banyak yang didapatkan. Itu mungkin Bapak Ibu kalau mau cari saya di luar waktu KKN nanti bisa ke sini. Silahkan tanya ke adminnya. Nama saya Yebi, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Itu dari saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, biar Mas Toto nih. Fotonya nunggu, oke. Ini foto Bu? Nggak tahu mereka. Oke, foto ya. Bisa langsung difoto. Udah. Udah semua. Udah, Mas. Makasih ya, guys.
bisa langsung di end aja. Udah selesai acaranya. Udah. Jadi foto kan.